Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Dari Bukit Sion menyapa kita semua di pagi ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Mari kita siapkan hati untuk mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja hari ini, Rabu 15 November 2023. Terambil dari Mazmur pasal 83 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 83 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelum membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur padamu di pagi ini atas kasih setiamu yang selalu nyata bagi kami. Terima kasih berkat-Mu, pemeliharaanmu, kami masih boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Saat ini, kami akan mendengar serta merenungkan firman-Mu, firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hidup ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami untuk memahami dan melakukannya sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 83 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 firman Tuhan. Doa mohon pertolongan melawan musuh. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka telah mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus. Juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita pada saat ini, Mazmur pasal 83 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 diberi tema satu-satunya harapan. Satu-satunya harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah merasa takut, cemas ketika menghadapi bahkan mendapatkan sesuatu yang buruk. Ketika ketakutan itu terus mengusik dalam pikiran, mengganggu pikiran kita, pasti akan membuat kita semakin tidak tenang dan semakin terpuruk. Jika hal demikian, ketika kita mengalaminya, kemanakah kita mencari pertolongan atau bantuan? Ataukah kita terus tinggal diam dan merenungkan masalah itu? Dalam perikop bacaan kita pada saat ini, keadaan seperti itulah yang sedang dialami umat Tuhan, di mana mereka dalam pergumulan yang berat. Mereka diperhadapkan oleh tantangan dari musuh-musuh yang dengan satu hati hendak menyerang dan ingin memusnahkan mereka dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Kondisi yang dihadapi oleh umat Tuhan tentu membuatnya sangat takut dan tertekan. Dari keadaan itulah pemazmur tidak tinggal diam dan juga
tidak bertindak dengan kekuatannya sendiri untuk mau melawan musuh-musuh mereka. Melainkan, pemazmur datang kepada Tuhan melalui doa. Pemazmur membawa masalah itu dan menceritakannya pada Tuhan serta memohon pertolongan kepada Tuhan untuk dapat menolongnya. Sebab pemazmur yakin bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya harapan yang dapat menolong dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Ia menyadari akan kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan bagi umatnya. Sebuah harapan pemazmur yang hanya ingin mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mungkin saat ini kita sedang dalam berbagai pergumulan hidup, tantangan, cobaan yang sulit bahkan membuat kita takut dan cemas. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah takut, jangan andalkan diri sendiri untuk mau menyelesaikannya. Tetapi, mari, datanglah pada Tuhan, serahkan semua persoalan, ungkapkan ketakutan dan kekhawatiran kita, dan selalu mengingat kembali segala pertolongannya yang sudah kita alami, agar kita dapat mengimani bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya harapan hidup kita, dan terus meminta untuk Tuhan selalu berkarya dalam hidup kita. Percayalah, Dia sanggup memberi pertolongan tepat pada waktunya. Amin, firman Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur padamu atas pemeliharaanmu, penyertaanmu yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Terima kasih masih melayakkan kami untuk disapa oleh firman-Mu, firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa dalam menjalani setiap hal yang mungkin membuat kami merasa takut, cemas, bahkan kecewa, kiranya semuanya itu kami hanya mengandalkan Tuhan untuk menghadapinya, dan kami mengimani bahwa hanya Engkaulah ya Tuhan satu-satunya harapan kami yang akan menolong, memampukan kami untuk menghadapi dan menyelesaikan semuanya itu. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menyempurnakan dalam hati dan pikiran, bahkan memampukan kami untuk mewujudkannya dimanapun kami berada. Berdoa padamu buat umat-Mu dimanapun berada dalam berbagai tugas dan tanggung jawab, usaha dan rencana. Berkati kiranya semuanya itu berkat-Mu mereka selalu rasakan, dan mereka boleh pakai selalu memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Berdoa padamu buat segenap umat-Mu dimanapun berada dalam berbagai pergumulan hidup. Tuhan, topang mereka, kuatkan iman dalam menghadapi semuanya itu. Kiranya semua yang menjadi pergumulan boleh dilalui, bahkan dijalani dengan baik, dan terus menaruh harap hanya padamu. Berdoa padamu buat pemerintah kami, kiranya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan kiranya bangsa dan negara kami ini terus aman dan damai. Allah Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kegiatan kami hari ini dan seterusnya, kami serahkan hanya padamu. Ampunilah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.